Oke, kembali lagi dengan Antika Fiber. Nah, untuk kali ini kita akan bikin video tutorial cara membuat kaki pilar atau bawahan pilar atau bisa juga disebut dompal pilar. Oke, ini cetakannya seperti ini. Ini terbuat dari fiber ya. Jadi cetakannya ada 4 bagian atau 4 lembar. Setelah kemarin saya upload 2 video cara nyetak mahkota pilar dan cara nyetak cincin atau bodi pilar. Nah, kali ini yang nyetak bagian kaki atau bawahan ataupun dompal pilarnya seperti ini. Ini bentuk cetakannya ada 4 lembar. Langkah pertama seperti biasa, cetakan dikasih pelumas dulu sampai rata semua bagian motif kena pelumas biar nanti kalau pas ngelepas itu gampang. Ya, seperti biasa juga saya pakai pelumasnya ini pakai minyak goreng bekas. Kalau ada opsi lain bisa, mau pakai oli pun nggak apa-apa, pakai solar juga nggak apa-apa, asalkan cetakannya sebelum dicetak, sebelum dipakai buat nyetak itu wajib dikasih pelumas dulu supaya nanti hasilnya bisa lepas dari cetakan dengan mudah. Untuk cetakan bisa beli di Antika Fiber ya. WhatsApp nanti saya taruh di deskripsi. Untuk harga disesuaikan sama ukurannya. Soalnya ukurannya ini kan tergantung dari diameter bodinya. Ada 20, 25 sama 30. Oke, sekarang untuk bagian aciannya sama juga seperti video yang kemarin. Ini aku pakai semen aja terus dicampur sama air. Untuk takaran kita pakai perkiraan aja, nggak usah terlalu encer, jangan juga terlalu kental. Ya secukupnya aja lah. Dan kalau mau ditambah pasir pun juga enggak apa-apa, cuman kalau mau ditambah pasir ya pasirnya diayak halus dulu, dicampur sama semennya ini. Oke, kita tuang acian pertama ke semua bagian cetakan. Awalnya cuman kita taruh-taruh kayak gini aja ya, cuma nanti tetap kita ratakan pakai kuas sama seperti video kemarin. Dan aciannya pun nggak perlu terlalu tebal, jadi cukup tipis saja dulu untuk untuk menutupi semua motif biar nanti hasilnya itu bagian depannya itu tampak halus. Dan nggak perlu terlalu tebal, soalnya kalau terlalu tebal nanti pas dia kering nanti ada resiko dia mudah retak-retak. Jadi cukup tipis aja, yang penting semua motif, semua bagian udah ketutup sama acian. Lakukan untuk semua bagian cetakan ya, 4 bagian caranya sama. Kalau udah seperti biasa kita taburin lagi sama adonan semen sama pasir yang masih kering, yang masih belum kecampur air. Fungsinya
sama kayak video yang sebelumnya. Jadi fungsinya ini untuk menyerap kadar air di acian yang pertama tadi. Nah, kalau nggak dikasih taburan kayak gini, nanti pas dia posisi diberdirikan, nanti dia bakalan melorot jatuh ke bawah. Nah, lalu untuk bagian lapisan keduanya ini pakai semen, pasir. Kalau ini aku pakai takaran 1 semen sama 3 pasir. Air secukupnya aja. Ini kalau orang tukang bangunan bilangnya sih adonan buat nyusun bata itulah. Ratain tapi nggak usah terlalu sampai ke pinggir. Soalnya bagian paling pinggir, bagian yang kanan maupun yang kiri itu nanti dijadikan tempat buat adonan sambungannya. Jadi setiap bagian yang pinggir itu nanti dikasih ya kira-kira 2 cm lah, dikasih sisa 2 cm ataupun 1 cm. Yang pasti itu nanti disisakan tempat buat adonan sambungannya nanti. Jadi ini nanti kan 4 lembar. Setelah kita Nah, ini nanti setelah semuanya ditutup sama adonan kedua, ini nanti kan dijadikan satu. Nah, untuk bagian sambungannya kita kasih tempat yang tadi, yang sisa 1 atau 2 cm tadi dipakai buat naruh adonan perekatnya antar sambungan. Oke, taburin lagi sama semen pasir yang masih kering. Oke, setelah semua proses selesai, kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya supaya nanti kalau cetakannya disatukan itu tidak keganjil sama adonan atau sama pasir yang nempel di bagian sampingnya. Jadi biar rapet gitu sambungannya nanti. Next, kalau udah kita satukan cetakannya satu bagian demi satu bagian, terus kita ikat sama baut. Oke, satukan lagi sampai semua bagian atau keempatnya kesambung. Ikat lagi pakai baut.
kencengin semua bautnya. Lalu setelah ini bagian sambungan antar cetakannya kita kasih adonan juga. Caranya sama seperti video kemarin. Bagian ajian dulu kita celupkan kuas ke dalam ajian, lalu kita bersih-bersihkan ke sambungannya sampai ke semua 4 sambungan, dari atas sampai bawah kita bersihin sama ajiannya dulu semuanya. Nah, kalau udah, nanti bagian adonan keduanya itu caranya pun sama, kita kepal-kepalkan adonan di tangan, lalu kita letakkan di tiap sudut sambungan gitu. Nah, seperti ini. Tekan. Oke, kepalkan adonan di tangan, lalu tekan-tekan di semua bagian sambungan. Nah, hasilnya seperti itu. Lakukan ke 4 sambungan ya, ke 4 sudut sambungan. Oke, setelah semuanya lalu rapikan pakai cetak kecil. Dan untuk bagian ini kan bagian atas nih, nanti kalau dibalik kan jadi bagian bawah. Ini sebenarnya bagian bawahnya nanti, cuma posisi kita ngerakitnya kan yang atas kita taruh di bawah. Nah, yang bawah kita taruh di atas seperti ini. Nah, ini kita pertebal supaya nanti lebih kuat kalau diberdirikan pas kering. Oke, kalau sudah tinggal kita rapikan aja bagian atasnya itu. Setelah itu kita tunggu selama 24 jam. Tapi kalau masih belum terbiasa sih saya sarankan 24 jam lebih lah. Cuman ini kan tukangnya udah biasa nyetak, jadi nyetaknya hari ini, kita lepasnya besok. 24 jam udah bisa dilepas lah, udah kering dan bisa dilepas dari cetakan. Oke, ini dia udah kering. Sekarang kita buka ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Langkah pertama, kita gulingkan cetakannya. Jadi yang atas kita balik.
Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita lepas semua bautnya satu persatu. Oke, setelah semua bautnya terlepas, sekarang kita cukit-cukit sambungannya pakai kapi. Yang sebelah sana tadi udah terlepas ya. Kita cukit-cukit kayak gini aja, nanti dia terlepas sendiri perlahan. Nah, kayak gini. Oke, sisa 2 bagian lagi. Nah, untuk bagian terakhir ini tinggal kita ketuk-ketuk aja pinggiran cetakannya. Oke, udah terbuka semuanya ya. Nah, setelah ini tinggal kita rapikan aja ya pakai kapi. Dan inilah hasilnya. Jadi ini bagian bawah pilarnya. Nah, kemarin kan kita udah nyetak bodinya. Nah, sekarang bodinya ditaruh di tengah seperti ini. Lalu bagian atasnya kita taruh yang namanya mahkota atau kepalanya. Nah, kalau untuk mau nyusun tinggi, bagian bodinya itu kita nyetaknya lebih dari 1. Kita nyetak 4, kita susun ke atas sampai tingginya sesuai yang kita inginkan, baru bagian terakhir bagian atasnya atau mahkotanya itu. Nah, oke, sekian tutorial cara nyetak double pilarnya, dan ini udah bagian terakhir ya dari set cara nyetak pilar. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kalau bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.